Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Maureen. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi kali ini saya tuh lagi unboxing. Ini tuh kacamata promoan kemarin tanggal 25. Nah, saya uploadnya itu sekarang tanggal 26 karena kan emang kacamatanya itu udah sampai. Nah, untuk kacamatanya ini tuh saya beli 4. Untuk yang kecil buat kakak Les sama adik Moren harganya itu 4 ribuan. Nah, kalau yang gede-gede ini harganya itu sekitar 3 ribuan. Bener-bener murcik banget kan ya. Nah, untuk kacamatanya ini tuh beneran bagus banget. Makanya saya tuh beli lagi. Soalnya yang kemarin tuh dipatahin sama adik Moren. Dan pastinya itu worth it banget sih. Soalnya kan harganya tuh 3 ribu tapi dapat kacamata. Ini tuh kacamata saya pakai kalau misalkan lagi nganter kakak alias sekolah. Jadi biar nanti nggak kelilipan ataupun silau. Nah, oke, lanjut lagi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget. Pak suami udah gajian. Jadi lanjut, di sini saya tuh lagi mau menata uang bulanan sama seperti biasa. Nah, untuk yang pertama ini tuh ada uang wifi. Ini nggak saya taruh karena biasanya saya langsung bayarin aja entah lewat Brimo ataupun Shopee. Lanjut, untuk uang iuran rumah setiap bulan 70.000. Nah, untuk uang PAM juga sama aja, sekarang setiap bulannya itu 70.000. Untuk uang beras ini nggak saya taruh, soalnya kan beras tuh kemarin habis dikasih juga sama ibu mertua 1 karung kecil, jadi itu tuh kayaknya bisa bertahan sekitar 2 bulanan yang dikasih sama ibu mertua. Nah, saya juga masih punya beras kemasan yang 5 kiloan. Nah, itu tuh ada 15 kilo, mungkin sih sekitar 3 bulanan kayaknya, insya Allah saya tuh nggak bakal beli beras. Oke, lanjut, ada uang galon plus gas tiap bulannya itu sekitar 150.000. Nah, ada uang belanja bulanan. Ini tuh nanti bakal saya taruh separuh di sini, separuhnya bakal saya taruh di ATM aja. Nah, lanjut lagi, di sini ada uang apa ya? Ada uang listrik. Nah, ini nggak saya taruh di sini soalnya kemarin udah saya beliin listriknya itu 500.000, tapi biasanya setiap bulan tuh sekitar 600 ataupun 700 ribuan, pokoknya tergantung penggunaan. Nah, ada uang pampasnya adik Moren setiap bulan tuh sekitar 200 ribuan. Untuk uang pampasnya udah saya beliin di Shopee. Jadi kemarin saya belanja bulanan di Shopee, habisnya itu sekitar 500 ribuan. Nah, terus saya juga belanja bulanan di Tokma. Saya ngambil yang promo-promo aja sama seperti biasa. Untuk habisnya itu sekitar 200 ribuan. Itu juga ada susu kotaknya ke kalian juga. Nah, terus untuk sisanya nanti bakal saya belanjain di Mall sama seperti biasa. Nah, lanjut lagi, ada uang bensin plus jajannya Pak suami setiap minggu tuh sekitar 150.000. Kalau 1 bulan sekitar 600 ribuan. Terus lanjut lagi ada uang jatah jajan buat bareng-bareng. Itu tuh namanya uang jatah bunda, nggak apa-apa lah ya. Itu buat jajan pas mingguan gitu. Nah, untuk mingguannya itu kayak misalkan kita ke pasar minggu ataupun apa. Kalau misalkan kita jalan-jalan di malam minggu bukan pakai uang ini lagi. Nah, untuk uang itu sekitar 500 ribuan. Terus ada uang belanja mingguan setiap minggunya itu sekitar 350.000. Nah, kalau 1 bulan sekitar 1.400.000. Terus ada uang cukur plus kuotanya Pak suami setiap bulan tuh sekitar 100.000 karena kan Pak suami itu juga butuh kuota kalau misalkan lagi kerja. Nah, lanjut lagi ada uang SPP-nya Kakak Alea. Untuk uang SPP sekolah tuh sekitar 170.000. Terus untuk uang kasnya itu 35.000. Nah, lanjut lagi ada uang SPP apa tuh namanya? Jangan lupa banget, les sama ngaji itu juga sama 100.000 kayak uang cukurnya Pak suami. Nah, untuk uang jajannya kakak Alia ini nggak saya taruh soalnya kan kakak Alia tuh apa ya, jajannya masih Masya Allah banyak banget di rumah, jadi kemungkinan saya tuh nggak beli jajan terlebih dahulu, jadi ngabisin dulu stok yang ada di rumah. Terus lanjut lagi, untuk uang nabung sekolahannya kakak Alia tuh biasanya sih setiap minggu sekitar 100 ribuan ataupun bahkan mungkin lebih, tergantung sayanya aja. Nah, biasanya 1 bulan tuh saya budgetin sekitar 400 ribuan aja, tapi kadang sih kemungkinan lebih. Oke, lanjut lagi ada uang arisan setiap bulannya itu sekitar 250.000. Nah, kemungkinan nanti di TK juga bakal ada arisan untuk ibu-ibu kelasnya kita. Nah, untuk arisannya itu nggak banyak-banyak, jadi setiap 2 minggu tuh sekitar 30.000, kalau 1 bulan ya jadi sekitar 60 ribuan. Oke, lanjut lagi di bagian depan, ini di uang wifi bakal saya taruh 200.000. Ini tuh uang kayak misalkan
nengok-nengok orang sakit, ataupun temennya kakak ada yang ulang tahun, ataupun apa gitu lah. Pokoknya ini tuh kayak uang buat kayak gitu. Nah, untuk uang sisanya itu tuh bakal saya taruh di uang belanja bulanan aja. Terus untuk uang yang ditransfer sama Pak suami juga ada, itu tuh buat bayar wifi, untuk bayar sampah, terus juga untuk bayar PAM, terus juga untuk bayar listrik, sama ada untuk bayar bukan bayar deh, sama untuk ngasih orang tua. Nah, kalau untuk transfer rumah ataupun bayar rumah setiap bulannya itu kan sekitar 2.100.000, tapi kadang sih ditambahin sama Pak suami, jadi kayak buat jaga-jaga aja. Nah, itu tuh udah langsung ditransferin sama Pak suami. Terus untuk kebutuhan yang lain-lainnya kayak apa gitulah, itu juga langsung dibayarin sendiri sama Pak suami. Oke, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget udah selesai menata uang bulanan. Lanjut lagi, di sini satu lagi mau refill, tapi refillnya tuh cuma satu aja ding, untuk minyak. Soalnya minyaknya itu yang ada di dalam botol udah bener-bener habis banget. Nah, saya baru semangat nge-refillnya itu sekarang. Nah, untuk yang lain-lainnya bakal saya refill kalau misalkan saya tuh udah bener-bener semangat banget, ataupun kegiatan di sekolahnya kakak Le tuh nggak yang terlalu banyak banget. Oke, lanjut. Untuk si botol minyaknya ini saya lap-lapin, jadi biar nanti nggak yang terlalu banyak banget debunya ataupun berminyakan. Untuk di bagian meja dapurnya ini juga saya lapin, jadi biar nggak berminyak juga. Nah, lanjut lagi, mohon maaf banget nih teman-teman semua, videonya kok ternyata ngeblur. Nah, mau saya hapus kayak sayang banget, jadi udahlah nggak apa-apa, ini tetap saya upload aja. Kan juga masih kelihatan remeng-remeng dikit lah ya. Jadi ceritanya ini tuh video di sore hari, anak-anak udah mandi, kalau bundanya tuh belum mandi, makanya saya tuh masih pakai baju yang sama tapi jilbabnya itu beda. Nah, untuk anak-anak ini udah saya mandiin semua. Terus untuk kakaknya tuh mau main di luar, tapi kalau adik Moren tuh enggak main di luar, soalnya kan bundanya tuh belum mandi. Nah, lanjut lagi, kakaknya udah selesai, ini tinggal makein baju adik Moren aja. Sebenarnya adik Moren kalau misalkan ditinggal kakaknya itu main, adik Moren tuh nangis, tapi kan kakaknya itu masih kecil, jadi belum bisa kalau misalkan harus ngajak adik Moren mainan di luar. Nah, adik Moren kan juga posisinya masih kecil banget, jadi nggak mungkin banget kalau misalkan kakak alias saya titipin adik Moren. Nah, kecuali kalau misalkan di rumah bisa banget kan ya saya titip sama kakak alias adik Moren tuh. Kalau misalkan di luar saya bener-bener nggak berani banget, soalnya depan rumah saya pas itu kayak jalanan umum di perumahan. Jadi takutnya itu kan ketabrak motor ataupun apa, soalnya kadang tuh orangnya jalannya pada kencang-kencang semua. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini saya tuh lagi ngebuang sampah. Untuk sampahnya itu embernya ada di depan. Nah, biasanya setiap 1 minggu tuh ada 2 kali truk sampah yang ngambilin sampah-sampah. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau ngejumurin baju. Ini waktu saya nyuci tuh emang sore-sore, nggak apa-apa lah ya saya ngejemurinya itu di sini. Nanti kalau misalkan udah agak keringan dikit, nanti bakal saya angkat terus saya taruh di dalam. Nah, lanjut lagi, ini saya agak pindah dikit kameranya, jadi biar agak biar agak terang aja, tapi ternyata malah keterangan banget, masih bener di posisi yang tadi sebelumnya. Untuk videonya ini saya percepat aja biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Dan adik Moren ini juga lagi ngintip-ngintip kakaknya, soalnya kan kakaknya itu mainan di luar. Nah, untuk motor kalau misalkan sore-sore biasanya juga udah saya masukin, tapi tergantung juga. Kalau misalkan saya tuh lagi semangat banget ya sore-sore udah saya masukin, tapi kalau misalkan lagi agak mager ya biasanya masukinnya tuh nanti aja, nunggu Pak suami pulang kerja shift pagi. Nah, ini tuh kan video di hari Rabu kemarin. Jadi di hari Rabu sama hari Kamis tuh kan kakak Ale libur les. Biasanya lesnya tuh sih nyampe hari Rabu, tapi hari Rabu tuh bu gurunya nggak bisa, jadi diganti nanti di hari Jumat. Makanya di hari Rabu sama hari Kamis saya bener-bener memaksimalkan pekerjaan rumah banget. Jadi biar nanti kalau misalkan ditinggal nganter kakak Ale, saya nggak kepikiran lagi sama kerjaan rumah. Contohnya itu di hari Rabu kemarin saya bener-bener kayak yang aktif banget di rumah. Nah, kayak ngerefill ataupun nyuci baju kan juga agak lumayan lama, terus ngejemurin baju. Nah, lanjut di hari Kamis tadi saya juga bener-bener produktif banget, Masya Allah tabarakallah. Kayak contohnya tuh ngebersihin kamar mandi, ngebersihin di area laundry room, terus lap-lap juga, cuman ngelap-ngelapnya itu yang tipis-tipis aja yang kelihatan berdebu. Terus juga saya unboxing paketan belanja bulanan, terus juga apalagi ya lupa. Oh ya, kayak metikin percabean itu kan juga sebagian dari pekerjaan rumah lah ya. Terus saya juga nyetrika baju. Untuk nyetrika bajunya juga Masya Allah lumayan banyak banget. Nah, baju-baju ini nih yang lagi saya setrikain tadi.
Oke, lanjut lagi. Di hari Rabu kemarin saya tuh kan bingung mau masak apa. Terus kata Pak suami, beli bebek Surati mau nggak? Nah, Masya Allah tabarakallah, kalau misalkan ditawarin kayak gitu mah istrinya bener-bener seneng banget. Masya Allah, bener apa bener? Oke, lanjut. Untuk nasinya ini saya ambilin dulu. Nah, saya tuh penasaran banget tuh sama yang namanya bebek Surati. Jadi saya ngambil nasinya udah banyak banget kan ya. Tapi saya tuh belum tahu rasanya tuh kayak gimana. Biasanya kalau saya nggak beli bebek maknyus ya, saya beli bebek kaleo. Tapi jarang-jarang sih beli bebek kaleo tuh, karena menurut saya pribadi bebek maknyus harganya tuh murah, tapi rasanya itu Masya Allah bener-bener mirip banget kayak bebek kaleo. Nah, ini ada harganya, teman-teman bisa lihat aja sendiri. Satu porsi itu harganya 18.000, sama banget kayak di bebek maknyus. Nah, bebek maknyus itu harganya juga 18.000, tapi isinya itu kayak agak banyakan bebek maknyus. Nah, kalau bebek maknyus tuh bebeknya agak lumayan gede, terus juga lalapannya fresh, terus juga dapat kremesan sama sambalnya tuh Masya Allah nikmat banget. Nah, kalau bebek Surati ini teman-teman bisa dilihat aja sendiri. Kalau menurut saya pribadi nih, kalau menurut saya ya, bebeknya itu agak lumayan kecil dibandingkan bebek maknyus. Terus untuk sambalnya ya sama aja lah porsinya segitu. Terus untuk si lalapannya, kalau menurut saya pribadi itu lebih fresh di lalapan bebek maknyus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.